dirimu toh. Enggak, sedikit saja. Saya mau tanya itu. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, Yesus berdoa kepada siapa itu? Kepada roh keilahian yang ada di surga. Berarti ada Yesus, ada roh keilahian. Rohmu. Oh, saya mau tanya dulu sama kamu. Dalam dirimu kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Ya, ada. Rohmu, roh si Loding apa rohnya si Budi? Roh saya sendiri. Puji Tuhan. Ya. Ya artinya roh keilahian Tuhan yang ada di surga itu ya rohnya sendiri, paham? Habis yang waktu Yesus berdoa itu dia memakai roh siapa itu? Ya roh keilahiannya sendiri, rohnya sendiri. Karena roh Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir, ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Jadi ketika dia ada di dalam bumi, ya sebagai anak manusia atau dalam rupa seorang hamba seperti kita manusia ini, roh keilahian Tuhan Yesus tidak pernah habis, tidak pernah terbatas. Roh keilahiannya itu ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika dia ada di bumi. Paham? Ya sudah, ya. Berarti sudah paham. Rohnya itu namanya Bapa, karena dia berdoa di situ ya Bapa. Iya betul, roh keilahiannya itu yang disebut Bapa itu rohnya sendiri. Rohnya berarti di situ bisa juga dikatakan bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Itu disebut namanya komunikasi intrapersonal. Dengan dirinya sendiri begitu. Iya, komunikasi intrapersonal, karena dia ada dua jenis komunikasi ya, komunikasi intrapersonal dan komunikasi personal. Artinya di luar diri kita. Kalau komunikasi di luar diri kita, aku dengan kamu. Kalau komunikasi intrapersonal, kita berbicara kepada nurani kita, berbicara kepada diri kita. Nurani kita sendiri gitu. Ya. Iya. Oh ya, begini Mbak Mikana, begini. Ketika kita ke pasar, melihat ada orang di pasar itu ngomong sama dirinya sendiri, berarti itu orang apa? Jadi kamu maksudnya begini kan. Jadi kamu tidak pernah berbicara kepada dirimu sendiri. Jadi kamu nggak pernah berbicara kepada nuranimu sendiri. Berarti kamu bukan orang yang berpikir, kamu robot. Maksudnya yang tidak berpikir, maksudnya begini. Kita ke pasar, yang tidak bisa berbicara kepada dirinya sendiri itu adalah hewan karena dia tidak punya akal dan juga robot. Berarti kalau kamu tidak pernah berbicara kepada dirimu sendiri, artinya kamu robot atau apa ini? Kalau saya berdoa berarti saya tanya komunikasi intrapersonal dan ekspersonal. Tidak pernah saya berarti ngomong sama diri saya sendiri. Berarti kamu bukan orang yang berpikir loh. Contoh gini, ya kalau saya contoh nih, langsung saya contohkan dalam ayat Alkitab aja saudara-saudaraku ya, biar lebih afdol. Haleluya. Mazmur 103. Kamu kenal nggak? Kamu percaya nggak Daud itu nabimu? Ya. Ketika Daud berbicara kepada dirinya sendiri, apakah dia gila? Tidak, itu kan dia berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Loh, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Nih dengar. Iya, tapi itu kan dia berkomunikasi dengan Sang Pencipta kan? Iya, makanya kau dengar dulu ayatnya. Oke. Ya. Oke, saya baca ayatnya ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ya. Dari Daud. Nih, mungkin saya tunjukkan saja ayatnya saudaraku supaya lebih ini ya, lebih bagus gitu ya, supaya teman-teman bisa melihat relevan. Lebih relevan. Ya. Kok relevan? Iya. Maksudnya supaya lebih lengkap gitu ya, pemberitaan firman Tuhan ini gitu, disertakan dengan dalil. Nih ya, Mazmur 103 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku, ya segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah di sini kan Daud berbicara kepada jiwanya. Iya. Apakah Daud itu jadi gila? Kan enggak. Di sini kan Daud itu berbicara kepada jiwanya, Tuhan, kepada batinnya. Iya.
Saya tahu. Iya, artinya dia orang yang berpikir, dia mengajak jiwanya berbicara kepada dirinya sendiri supaya dia memuji memuliakan Tuhan. Oke Mbak Mikana, boleh saya berbicara sedikit 1 menit saja, 1 menit, boleh? Sebentar dulu. Ketika, belum selesai nih. Tepuk tangan dulu dong untuk firman Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa, ya. Luar biasa. Jadi di sini Raja Daud itu berbicara kepada jiwanya, kepada batinnya, supaya batin dan jiwanya ini selalu memuji memuliakan Tuhan. Begitu pula saya sering berbicara kepada diri saya, ya. Bukan berarti saya gini ngomong gitu kan. Kalau dia kan ditulis dalam bentuk tulisan Raja Daud itu. Kalau saya berbicara, oh kalau aku ini ya nggak boleh kan, aku anak Tuhan Yesus nggak boleh nakal, nggak boleh begini. Nah itu artinya saya berbicara kepada diri saya sendiri gitu. Kalau kamu nggak pernah berbicara kepada dirimu sendiri, artinya kau robot. Makanya kenapa lah kamu, kalau kamu bertanya di sini, kamu itu selalu bingung karena kamu nggak manusia berpikir. Iya. Sudah boleh saya 1 menit saja berbicara? 1 menit saja boleh Pak? Jangan ketawa 1 menit. Pantasan kalau kamu bertanya di sini udah dijelasin berulang-ulang, kamu selalu bertanya karena kamu bingung, artinya kamu tidak manusia berpikir. Loading, namanya juga loading. Bicara langsung. Oke, sebentar. Oke, bentar. Ngomong sama diri sendiri teman-teman. Ya, oke. Oke, jadi begini Mbak. Tadi Mbak mengutip tadi siapa? Nabi Daud ya. Jadi Nabi Daud itu kan dia memuji kepada Tuhan. Misalnya saya nih. Saya ini kan dengar dulu saya 1 menit. Misalnya saya duduk sendiri nih kan, saya duduk di kamar sendiri. Saya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kepada kerajaanku. Itu kan kita ngomong dengan diri kita sendiri, tetapi tujuan kita ini kan kepada Sang Pencipta. Ya. Nah, ini Yesus ini adalah Sang Pencipta sendiri. Ketika katakan ya Bapa, jikalau cawan ini, nah berarti Yesus itu berdoa kepada siapa? Kalau dikatakan bahwa Yesus itu dia berdoa kepada dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri karena dia Sang Pencipta sendiri, ini ibaratnya kita ke pasar, kita melihat di pojok ada orang yang ngomong sama dirinya sendiri. Ini orang apa ini? Oi, ngomong kepada diri sendiri itu ya nggak harus diucapkan. Oh, aku akan membeli ini, bisa juga ya. Tapi kalau kita kan ke pasar, saya berbicara kepada diriku, aku mau beli ini beras, tapi kalau aku beli beras berapa liter ya? Oh, saya beli 1 kaleng. Oh, kalau 1 kaleng mungkin kebanyakan, uang saya nggak cukup. Nah itu namanya artinya berbicara kepada diri sendiri. Kita berpikir gitu loh, paham? Ini gimana sih Mbak kamu kalau ini? berdiri di jalan, misalnya Mbak di jalan, bentar ada iklan. Sawah Johan, sawah Johan ke penanya-penanya. Oke, begini Mbak. Ya, Ketika gimana? Mbak Mikana di jalan ini, Mbak Mikana di pinggir jalan ngomong sendirian, itu akan orang pikir Mbak Mikana apa itu? Kalau di jalan, di sini, gini, kalau omonganmu itu ngelantur, nggak ada arahnya, itu baru dikatakan gak waras. Tapi kalau kita berbicara kepada diri kita sendiri, arahnya jelas gitu. Contoh kita mau beli tadi ke pasar, ya, saya kan berbicara itu nggak harus keluar dari mulut saya, tapi saya berbicara kepada nurani saya. Oh, saya akan ke pasar ini, ya kan? Oh, hujan, oh berarti saya harus bawa payung. Itu artinya kita berbicara kepada diri kita sendiri supaya kita melakukan apa yang kita lakukan itu benar gitu. Kalau orang nggak waras itu ya mereka berbicara ngelantur. Ya, itulah kenapa dia tidak Yesus waras. Kalau kita kan nggak ngelantur ngomongnya, gimana sih? Begini, Yesus ini kan Sang Pencipta sendiri. Kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Pakai adegan berdoa. Dia kan Sang Maha Pencipta. Kenapa tidak langsung saja? Bahkan dia berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini, kan doanya seperti itu kan? Nah, Bapa itu siapa? Begitu.
Suara-suara Mbak, jangan. Oh, suara-suara. Oh, iya. Tegang sekali Mbak ini. Bukan tegang. Oh iya siap. Ya. Iya. Contoh, ini kan Tuhan Yesus konteksnya dalam pergumulan. Dia akan mengalami penderitaan karena besok akan disalib. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu kan Allah yang Maha Tahu, karena besok dia akan disalib. Dia akan mengalami penderitaan yang sangat mendalam, dia akan dicambuk, ya, dia akan mengalami kematian dan bangkit pada yang ketiga. Nah, siapa yang tahu tentang masa depan kalau bukan Tuhan itu sendiri? Nah, dia sudah tahu, ya. Nah, karena dia sudah tahu apa yang terjadi besok, maka dalam keadaannya sebagai flesh, sebagai rupa seperti kita manusia, dia berdoa, ya, supaya memberikan juga teladan kepada kita bahwa ketika kita mengalami penderitaan, jadi kita pun harus mencontoh teladan Yesus. Ya, contoh nih, ketika kamu itu selalu memaki-maki saya, ya, maka saya berbicara kepada diri saya sendiri. Gimana ya, kalau saya balas si loading ini, saya maki juga, apakah itu pantas? Oh tidak, nggak pantas. Saya harus doakan dia. Artinya saya harus mengasihi dia. Nah itu artinya saya berbicara kepada jiwa saya, nurani saya, bahwa saya tidak boleh membalas maki-makianmu, contohnya gitu. Nah seperti itulah Tuhan Yesus ketika dalam keadaannya sebagai hamba, ya, dia mengalami penderitaan pergumulan yang sangat luar biasa, ya, karena besok dia akan disalib. Jadi dia kan hamba lagi. Tadi katanya Tuhan, sekarang hamba. Muter-muter main. Tadi kan Tuhan. Iya, masa karena gini, bentar dulu. Iya, jadi gini. Kenapa disebut dalam rupa sebagai hamba? Karena firman Tuhan kan tertulis di Filipi 2. Ini saya bacakan dulu ayatnya, Filipi 2. Filipi, ayat 8. saya suka di situ Filipi itu. Iya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Teman-teman di bawah jangan ketawa. Yang walaupun dalam rupa saja, Allah. Iya. Nah, ya kayak gini kan. Ini saya juga lagi berbicara kepada nurani saya nih. Apakah saya turunkan sliding ini karena sedikit ketawa kayak orang gila dia. Kepikir gitu. Jangan begitulah. Kan kita pakai data di sini. Saya bukan di Filipi 2. Walaupun saya ngomong menjawab dirimu, tapi saya juga berbicara kepada diri saya sendiri, kepada nurani saya. Karena saya berbicara barusan kepada nurani saya. Ini si loading ini saya turunkan aja tuh. Enggak ya, karena dia sedikit ketawa kayak orang gila, saya turunkan aja. Itu barusan saya berbicara kepada nurani saya seperti itu. Dan lalu saya sampaikan kepada kamu apa yang saya ucapkan dalam nurani saya itu, gitu loh. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah, coba baca. Oke, Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ya, sampai 8. Iya, sampai 7. Yang walaupun 8, dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, ya. Kenapa disebut dalam rupa seorang hamba? Karena gini, kan eksistensi Allah itu adalah roh yang berkuasa, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Nah, karena kalau dia datang dengan wajah yang sesungguhnya, kita ini akan hangus, jangankan kita, bumi aja akan hancur. Jadi dia harus merendahkan dirinya, harus, kalau dalam bahasa itu mengecilkan dirinya, ya, karena dia Allah yang maha besar. Sebab bumi ini saja tumpuan kakinya dan surga itu adalah tahtanya, ya, Yesaya 66 ayat 1. Jadi supaya bumi ini bisa, ya, menampung Tuhan yang maha besar itu, dia harus merendahkan dirinya supaya kita bisa lihat dia. Nah itu maksudnya, bukan berarti ketika dia datang dalam rupa seorang hamba jadi dia tidak punya kuasa. Tidak, dia tetap berkuasa, saudaraku. Makanya dia tetap disebut Tuhan. Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Jadi di sini ada permasalahannya di sini, Mbak. Oke, terima kasih atas firman Tuhan, ya. Oke, kita lanjut. Haleluya, amin. Haleluya. Oke. Di sini di